Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Pratiwi dengan nomor MPM 212103034. Juga ada rekan kelompok kami yang bernama Jitna Tuko dengan nomor MPM 212103041. Juga ada Iin Husnul Khotimah dengan nomor MPM 212103047. Dan yang terakhir ada Ripa Salsabila dengan nomor MPM 212103052. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah Pancasila yang bertemakan tentang sumber dan dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Urgensi dan tujuan pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayawan sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila menurut SK Dirjen Pendidikan Tinggi No. 30 Dikti tahun 2022 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila adalah dalam rangka menghasilkan civitas akademika yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berperilaku. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jinatuka Asoliha, NPM 212103041. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Menurut Dikti tahun 2016 halaman 23, pendidikan Pancasila diharapkan mampu untuk memperkokoh karakter akademik mahasiswa dalam peran serta untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Iin Husnul Khotimah dengan nomor pokok mahasiswa 212103047. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Pancasila lahir tidak secara mendadak, melainkan melalui proses yang sangat panjang sesuai dengan sejarah panjang lahirnya Indonesia. Para pendiri bangsa atau founding father menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama atau mendasar karena sejarah Indonesia yang selalu identik dengan kerajaan yang bercorak religius dimulai dari Hindu-Buddha, Islam, yang kemudian para penjajah dari Eropa dan Timur Asing yang membawa agama Katolik dan Konghucu. Bahkan pada sejarah pun bangsa Indonesia sudah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang artinya bangsa Indonesia diajarkan untuk menjunjung tinggi terhadap kepercayaan nilai-nilai religius dan keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Yang kedua, sumber yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Indonesia kurang memberikan tempat yang istimewa terhadap pendidikan Pancasila. Setelah para pakar Pancasila melakukan kajian akademik sekitar tahun 2009 dan pada tahun 2012 keluarlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian setelah itu
Keluar kurikulum 2013 di tingkat sekolah yang kembali menggunakan nama pelajaran PPKN. Yang ketiga, sumber kultural. Pancasila merupakan karya besar dari bangsa Indonesia yang dianggap sejajar dengan karya-karya besar lainnya yang ada di dunia. Pancasila sejajar dengan ideologi liberal dan komunis. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan agama, tentunya bukan hal yang bijak. Agama berbicara causa prima, sedangkan Pancasila berbicara causa finalis, formalis, dan efisien. Sementara agama sebagai causa prima, hal ini mengandung arti sumber kebenaran Pancasila bersumber pada kebenaran agama. Yang keempat, sumber filosofis. Pancasila merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang dianggap paling benar dan bijaksana. Pancasila dianggap paling benar karena bersumber dari wahyu dan ilmu pengetahuan. Disebut bijaksana dikarenakan proses perumusan Pancasila yang dirumuskan oleh golongan Islam dan nasionalis. Yang kelima, sumber politis. Secara politik, pendidikan Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI agar Pancasila menjadi kultur atau budaya politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik antar struktur politik termaksud. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi kalangan generasi muda atau mahasiswa merupakan upaya penanaman dan pembudayaan Pancasila sehingga mereka menjadi insan-insan teladan dalam memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sejak dini sekaligus mampu sebagai teladan dalam melestarikan budaya dan perilaku Pancasila. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila terdapat dua, yaitu tafsir tentang Pancasila dan fundamental agama dan fundamental sekuler. Tafsir tentang Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila memang selalu ditafsirkan beragam oleh segenap lapisan masyarakat. Reformasi memang memiliki tafsir tersendiri terhadap Pancasila karena telah memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk berkumpul dan berserikat sebagai amanat konstitusi negara Indonesia. Namun masih ada persoalan-persoalan yang belum mampu dipecahkan oleh pemerintah saat ini yang terkait dengan kebebasan tersebut. Fundamentalisme agama dan fundamentalisme sekuler. Perdebatan mengenai Islam dengan Pancasila sudah selesai pada pengesahan Pancasila. Pancasila sendiri tidak menghalangi umat beragama di Indonesia untuk melakukan kegiatan keagamaan. Sebaliknya, Pancasila menjamin kebebasan beragama di negara Indonesia. Menurut Noto Nagoro tahun 1974, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak bangsa ini didirikan pada para pendiri negara atau founding father, dari kalangan muslim secara jelas dan terang-terangan menginginkan Islam sebagai dasar negara. Sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945 termasuk di dalamnya Bung Karno menyepakati Piagam Jakarta yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf terakhir memuat tentang dasar negara. Sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila tersebut menjiwai 4 sila yang lainnya yang secara praktis menjadi pondasi dan konsep HAM Indonesia, yaitu sila kedua. Nasionalisme Indonesia terdapat pada sila ketiga, demokrasi Indonesia terdapat pada sila keempat, dan ekonomi Islam ekonomi Indonesia terdapat pada sila kelima. Lalu selanjutnya tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada Kufadis Indonesia. Bangsa Indonesia bisa jadi sedang tidak memahami jati dirinya sendiri, tertipu daya oleh sindrom kegelapan, namun tak mau mencari cahaya terang. Gejala kebencian sosial budaya terselubung atau sosiokultural animosity, gejala yang muncul semakin meluas baik itu antar elit atau antar rakyat. Yang kedua, kembali pada ruh kebangsaan Indonesia.
Indonesia dilahirkan dari keberagaman dan kebersamaan serta saling menghargai. Artinya secara alamiah sebagai bangsa yang multikultural termasuk ideologi politik dan agama. Ditinjau dari sisi historis bangsa Indonesia, Latif menyatakan bahwa secara konseptual Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebauran komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan histori masing-masing. Lalu yang ketiga, agama dan politik. Terkait hubungan antara agama dan politik yang kerap menjadi perdebatan, setidaknya penulis memiliki asumsi bahwa Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk politik atau urusan politik yang dirumuskan oleh BPUPK dan disahkan oleh PPKI. Karena itu urusan politik, maka akan digali bahwa ada dua hal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan agama, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum menjadi dasar negara, Pancasila terlahir dari unsur tidak langsung dan maupun yang langsung. Proses lahirnya Pancasila dikenal dengan istilah Tripakara, yaitu pertama asas-asas adat istiadat dan kebudayaan, kedua asas-asas dalam agama atau nilai-nilai religius, ketiga unsur tersebut kemudian menjadi asas kenegaraan modern. Rasional Pancasila. Membicarakan Pancasila memang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi hanya diingat setiap 1 Juni karena sebagai hari lahirnya Pancasila. Realisasi secara objektif terkait erat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Maka dari itu, realisasi seperti ini akan lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah bersumber dari Pancasila. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Realisasi secara subjektif berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini dapat dilakukan oleh semua komponen warga negara secara langsung, tanpa harus menunggu aturan atau kebijakan pemerintah. Setiap anak bangsa dapat mengaktualisasikan Pancasila dengan penuh kesadaran moral serta tanpa paksaan. Kesimpulan, pentingnya pendidikan Pancasila pada tingkat perguruan tinggi sangat dibutuhkan oleh generasi muda, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sebuah sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu sistetik sebagai misi akademik. Pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila, bukti-bukti empirik yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan kebenarannya. Bahkan prasejarah pun bangsa Indonesia sudah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional kurang memberikan tempat yang istimewa terhadap pendidikan Pancasila. Di semua jenjang pendidikan, materi Pancasila hanya sebagian kecil dari bagian materi PKN. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa tingkat pendidikan di tingkat satuan pendidikan tinggi wajib membuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistika atau matematika. Setelah para pakar Pancasila melakukan kajian akademis sekitar tahun 2009 dan pada tahun 2012 keluarlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kembali mewajibkan mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian setelah itu keluar kurikulum 2013 di tingkat sekolah yang kembali menggunakan nama pelajaran PPKN. Hal tersebut mengandung makna bahwa Pancasila sejajar dengan ideologi besar di dunia. Pancasila hampir dianut oleh bangsa-bangsa Asia dan Afrika tahun 1955.
Pancasila sejajar dengan ideologi liberal dan komunis. Akan tetapi jika dibandingkan dengan agama tentunya bukan hal yang bijak. Sementara agama sebagai causa prim Pancasila dianggap paling benar karena bersumber dari wahyu dan ilmu pengetahuan. Disebut bijaksana karena proses perumusan Pancasila dirumuskan oleh golongan Islam dan nasionalis. Pada akhirnya kedua kelompok tersebut tidak mempertentangkan kebenaran menurut golongan dan kelompoknya masing-masing. Hal ini mengandung arti sumber kebenaran Pancasila bersumber kepada kebenaran agama. Melalui kajian politik ini diharapkan mahasiswa lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.